banyak ya. Di FIFA tuh udah bikin semacam buku panduannya tentang item-item yang harus dipenuhi untuk safety regulation sebuah pertandingan sepak bola, apalagi ini pertandingan ke skala dunia ya. Jadi memang item yang harus dipenuhi oleh stadion itu untuk jadi venue itu banyak sekali. Tapi JIS itu pada dasarnya sejak proses pendesainan, perancangan sampai proses pembangunan itu juga sudah dikawal oleh FIFA. Memang sampai saat ini belum sepenuhnya semua yang menjadi requirement untuk dianggap sebagai stadion layak itu dipenuhi. Contohnya soal akses gitu ya, yang belum sepenuhnya terbuka. Aksesnya kan masih cenderung terpusat di satu titik sehingga dikhawatirkan bisa menjadi ancaman jika terjadi sesuatu. Yang kedua area parkir. Nah, emang area parkirnya kan lahannya emang agak terbatas. Cuma itu bukan masalah krusial kalau Piala Dunia U17 diadakan di Indonesia. Karena JIS itu kalau dipakai untuk pertandingan selain timnas Indonesia nggak ada persoalan. Jadi yang penting JIS itu jangan dipakai buat timnas Indonesia. Di grup yang lain gitu loh. Misalnya nanti kan ada 6 grup nih, ada 24 peserta. Dipakai grup selain Indonesia aja, grup B, grup C, apa grup D, apa grup E, apa grup F, main di JIS nggak ada masalah. Karena penontonnya mungkin juga nggak akan sampai 10.000, dan itu tuh masih sangat aman diadakan di JIS. JIS itu venue-nya, tempat pitch-nya, lapangan bertandingnya memenuhi syarat. Sudah dipakai Barcelona lawan Atletico Madrid U18, aman-aman aja. Dan area parkirnya juga masih memadai kalau penontonnya tidak terlalu membludak gitu ya, masih di bawah 10.000 lah gitu ya, masih aman. Aksesnya juga nggak ada masalah dengan jumlah penonton yang terbatas. Tapi kalau kapasitas penontonnya full maksimal 40 ribuan, memang agak sedikit hektik gitu loh, agak sedikit bermasalah gitu. Karena itu tadi jumlah akses keluar masuknya masih terbatas, area parkirnya juga masih cukup terbatas, sehingga area parkirnya tuh mobil-mobilnya agak jauh gitu dari tempat lokasi pertandingan. Idealnya sih memang stadion modern itu memang parkirnya nggak terlalu besar, tapi dia didukung oleh akses transportasi publik. Jadi di depan stadion tuh harus ada akses ke subway, harus ada akses ke busway, harus ada akses ke metro atau LRT. Nah itu yang JIS belum ada. Makanya dianggap butuh lapangan parkir yang gede, kan emang orang kesana masih harus bawa kendaraan, itu persoalannya. Nah kalau nanti akses transportasi publiknya udah bagus, ya nggak masalah, parkirnya nggak banyak. Karena memang di Eropa itu orang nonton tuh rata-rata pakai transportasi publik, pakai mobil tuh di samping ribet, macet, mahal, kan itu persoalannya. Jadi kalau bayangan saya, FIFA juga tidak akan terlalu cerewet soal JIS dan masalah yang dia hadapi saat ini ya, soal akses transportasi, soal akses keluar masuk sama parkir. Karena FIFA juga menyadari nanti penontonnya nggak akan sebanyak Piala Dunia Senior. Kalau Piala Dunia Senior, Mas, itu katakanlah Brasil main, itu ada ribuan orang dari Brasil datang ke Indonesia. Mali lolos ke Piala Dunia, ribuan orang dari Mali datang ke Indonesia. Ini kalau Piala Dunia Senior. Tapi U17 nggak gitu. Ya kalaupun datang paling berapa orang sih? Paling 100, 200. Nggak akan berduyun-duyun sampai puluhan ribu, nggak akan. Penontonnya kita-kita aja pada akhirnya. Kalau mau memanfaatkan JIS, benahi dua hal itu. Lengkapi standar keamanan berupa akses keluar masuknya. Yang kedua, perkuat akses transportasi publiknya. Tapi sekali lagi, kalau untuk U17 itu nggak masalah-masalah amat. Kalau grupnya bukan grup Indonesia, tinggal diatur kan venue ini kan ada 6 stadion yang dipakai. Satu grup itu masing-masing di satu stadion. Udah aja putusin Indonesia misalnya main di Manahan atau Indonesia main di Gelora Bung Tomo, JIS buat grup yang lain, nggak ada masalah itu. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sedang mencari simpati. Ia mengatakan PT Jakarta Propertindo memiliki beban berat lantaran mendapat kritik dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal fasilitas Jakarta International Stadium yang dianggap belum memenuhi standar FIFA. Gembong mengatakan, kasihan Jakpro, bebannya sudah terlalu berat. Beban penugasannya yang diberikan kepada Jakpro terlalu berat. Akibat beban yang terlalu berat itu, maka memang sudah keberatan beban. Maka dalam konteks penyelenggaraan itu kurang maksimal. Menurut Gembong, tugas memperbaiki fasilitas JIS sudah keluar dari core bisnis Jakpro, sebab bidang olahraga bukan core utama Jakpro.
Jakpro disuruh ngurusin persoalan olahraga, dia kan pasti nggak tahu. Jakpro disuruh ngurusin kebudayaan, ia pasti nggak tahu. Akibat inilah yang dihasilkan tidak maksimal. Namun, keprihatinan Gembong tersebut dijawab oleh Jakpro. Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi, termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini. Sebagai pengelola Jakarta International Stadium, Jakpro mengatakan kesiapannya untuk menjadi venue ajang Piala Dunia U17. Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menyukseskan event internasional ini. Kendati begitu, Iwan menyebut pihaknya sedang membahas terkait persiapan JIS, termasuk perbaikan yang harus dibenahi sebagai acuan untuk menjadi standar stadion Piala Dunia U17. Pertemuannya membahas bagaimana menyukseskan acara Piala Dunia tersebut dan apa saja yang menjadi concern untuk standar stadion yang akan digunakan Piala Dunia. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Ini merupakan bagian dari yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pak Menteri PUPR waktu itu, ketika kita memaparkan ke FIFA yang namanya blueprint transformasi sepak bola, termasuk renovasi 22 stadion yang memang juga akan dipergunakan untuk tim nasional Liga 1, Liga 2. Nah, ini yang kita dorong. Yang kedua tadi, kita di sini ingin menyelesaikan stadium-stadium yang 22 jumlahnya yang akan direnovasi senilai 1,9 triliun itu memang sudah standar yang dimaui internasional ya ataupun FIFA. Inilah 22 stadion ini kita lakukan dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk supaya ya JIS menjadi salah satu. Nah, ini tunggu dulu. Stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17 salah satu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin polemik yang ada di sekarang terjadi ini itu bukan polemik yang kita harapkan, tetapi kita ini hadir ke sini untuk sama-sama membangun yang namanya stadium yang sesuai dengan standar yang dimaukan sesuai dengan U17. Itu ya, sepakat ya. Sebelumnya, permasalahan Jakarta International Stadium yang dianggap beberapa orang belum standar FIFA terus menjadi sorotan. Salah satunya, kritikan soal JIS datang dari anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Untuk diketahui saja, Gilbert Simanjuntak sempat meminta agar pembangunan JIS dimangkrakkan. Dalam keterangannya, Gilbert mengatakan Anies Baswedan dikatakan sengaja mengalihfungsikan JIS menjadi venue agenda lain seperti konser musik agar tidak malu bahwa stadion tersebut masih belum layak dipergunakan ajang sepak bola. Ia mungkin juga tahu berbahaya digunakan daripada malu kegiatan yang tidak berfungsi peruntukannya. Mungkin juga nggak tahu kenapa Anies lebih memilih itu atau kampanye murah nggak tahu. Gilbert mengaku dia dari pihak PDIP selaku oposisi pada masa pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berulang kali menyuarakan terkait fungsi JIS. Menurutnya, lagi-lagi ajang sepak bola internasional tetap dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno, sehingga peruntukan awal JIS yang digadang-gadang menjadi stadion cadangan di Jakarta justru alih fungsi. Ia mengaku dari awal sudah bersuara bukan untuk tempat konser musik atau kegiatan sosial lainnya. Itu tempat olahraga, konser musik bisa saja di Ancol. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo
menyebut Jakarta International Stadium bukan direnovasi, tetapi dipoles beberapa titik. Rencana renovasi berkembang seiring dengan kepastian lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dito mengatakan ini sebenarnya bukan renovasi ya, jadi kan ada catatan terkait G, seperti akses timur dan juga ini kita akan mencari kepastian lokasi untuk opsi parkir. Dito menuturkan ia sudah berkomunikasi dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Heru juga sudah menyepakati akan mengecek kondisi JIS. Ada JIS kita akui adalah stadion yang sangat baik. Kita kalau masuk di stadionnya aja itu udah serasanya kita feels-nya itu udah seperti di Eropa mungkin. Tapi memang kita juga harus berani mengakui ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan dalam rangka jika kita ingin menyelenggarakan event internasional yang nantinya dihadiri baik itu dari tamu negara asing dan lokal, ini memastikan tidak ada kendala-kendala. Aryo mengatakan pentingnya stadion-stadion di Indonesia untuk dioptimalkan untuk penyelenggaraan event internasional. Terlebih munculnya wacana penyelenggaraan Piala Dunia U17 di JIS karena Stadion Gelora Bung Karno akan dipakai untuk gelaran konser Coldplay.